Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih teman-teman. Selamat sore dan selamat datang kembali di kegiatan Sedekah Ilmu Ramadan, Upgrade Ilmu Ngabuburit bareng Foodies. Nah, di program live spesial hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber-narasumber menarik di bidangnya. Yang pastinya program ini kami dedikasikan untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh Indonesia. Nah, salam kenal nih buat teman-teman yang baru join. Nama saya Balkis yang akan menemani sahabat foodie semua di kegiatan live sore hari ini. Oke, gimana nih teman-teman, puasanya lancar? Nah, sambil ngabuburit ya bersama foodies, kita akan mendengarkan nih bagaimana nanti tips and trick dalam bisnis kuliner bersama narasumber kita sore hari ini. Oke, nah pantengin terus nih buat teman-teman sampai live-nya selesai ya, karena nanti di akhir akan ada promo spesial untuk teman-teman yang hanya bisa diklaim oleh teman-teman yang join saat live. Nah, spesial juga di live sore hari ini kita akan ada giveaway spesial dari narasumber kita nih, dari brandnya narasumber kita. Mungkin teman-teman yang udah pantengin story atau Instagram live Instagramnya Foodies udah tahu kita akan ngobrol bersama siapa. Mungkin teman-teman bisa komen ya. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita panggil narasumber kita di sore hari ini, saya izin menyampaikan sedikit informasi mengenai Foodies Academy ya. Oke, jadi buat yang belum tahu Foodies itu apa, Foodies itu adalah pusat belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner dengan visinya adalah changing people's life through F&B education. Nah, teman-teman bisa gabung lebih dari 100.000 teman-teman foodpreneurs lainnya yang telah teredukasi di seluruh Indonesia. Oke, jangan lupa nih buat teman-teman yang pengen baca-baca artikel gratis dari Foodies yang dimana membahas edukasi bisnis kuliner pastinya yang bisa teman-teman akses secara gratis, bisa dengan mengunjungi channel Telegram Foodies di t.me/foodiesid yang berisi update mengenai perkembangan dan isu-isu terkini di bisnis kuliner setiap harinya. Nah, visit juga nih www.foodies.id/artikel karena Foodies sudah publish sekitar lebih dari 400 artikel edukasi bisnis kuliner yang bisa teman-teman akses secara gratis. Satu lagi, Foodies punya YouTube live channel. YouTube channel ya. Itu namanya Foodies YouTube channel karena sudah ada 1.200 lebih video edukasi yang bisa teman-teman akses secara gratis juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Foodies ya teman-teman ya. Oke. Nah, mungkin sebelumnya sore hari ini saya ingin menyampaikan nih kalau sore ini kita akan ngobrol nih bersama Mbak Faula Nurrahmaniar. Nah, beliau adalah Direktur Sales and Marketing dari brand Ina Cookies. Wah, nah mungkin brand Ina Cookies sudah familiar ya di teman-teman ya. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman yang punya produk serupa nih, kue kering di kategori kue kering atau bakery, boleh banget simak terus live Instagram ini sampai selesai karena kita akan mendengarkan insight yang cukup menarik dan pastinya luar biasa nih yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Faula ya. Oke, nah sambil saya mungkin akan undang Mbak Faulanya, teman-teman boleh banget keluarin catatannya, nanti disimak dan dicatat insight-insight yang pasti bisa teman-teman praktekin setelah live ini selesai. Nah, buat sahabat foodies yang mau bertanya, boleh banget disampaikan di kolom Q&A yang ada question mark-nya di bawah atau di kolom komentar. Nah, nanti spesial yang tadi saya sudah sampaikan buat teman-teman yang bertanya dan nanti akan dipilih langsung sama Mbak Faula dari Ina Cookies akan mendapatkan, dan ini yang beruntung ya buat teman-teman ya, tapi nanya dulu aja. Ini akan mendapatkan giveaway paket kue lebaran untuk 2 orang pemenang yang beruntung. Khusus teman-teman yang nanya. Jadi jangan sungkan nih untuk bertanya apapun nanti sama narasumber kita. Oke, biar nggak penasaran lagi, saya ingin mengundang Mbak Faulanya untuk join di live kita ya. Sambil nunggu, mungkin dari teman-teman boleh kenalan dulu dari mana aja, ditulis di kolom komentar mungkin ya. Sebentar.
invite ya untuk akunnya. Sambil nunggu, teman-teman tadi boleh ya untuk komen dari mana aja, atau mungkin nggak bisa komen ya. Sorry. Oke, ini tadi udah saya invite nih. Kita coba ya. Nah, halo, assalamualaikum Mbak Paula. Halo, waalaikumsalam. Kedengeran deh suaranya? Kedengeran, kalau di saya kedengeran. Mbak Paula sebelumnya mau ini dong, mau tanya kalau di Oke. screen-nya Mbak Paula itu muncul nggak komen dari teman-teman eh yang belum ya? join gitu? Belum ya? Oke, mungkin sambil nanti kita Ada berjalan sih aja. komen ada nih, ada. Ada ya? Oke. Di Kalau di saya nggak muncul mbaknya nggak muncul ya? kebetulan. Uh-uh. Dari tadi nggak Muncul, muncul nih ada di yang, bawah. tapi ada ya? Ada. Oke, nah mungkin nanti buat teman-teman yang mau bertanya, selain di kolom komentar, nanti boleh disampaikan di kolom question mark ya, yang ada tanda tanyanya di bawah, biar bisa saya bacain nanti. Oke, nah sambil kita mulai aja kali ya Mbak ya. Boleh, Mbak. Oke, nah sebelumnya nih Mbak, boleh banget perkenalan diri dari Mbak Vola ini sebagai apa di Ina Cookies, dan mungkin boleh disampaikan kesibukannya sekarang apa aja Mbak, silahkan. Kayaknya agak putus-putus ya, Oh, Mbak Sisya, tapi nggak apa-apa. Jelas ya? jelas jelas. Oke, halo semuanya, sahabat Kudis ya. Oke. Perkenalkan, saya ini Paula ya, atau biasa dipanggil Februari Lohar Lahir. Itu nama singkatan ya Mbak. Nama saya itu Paula dan saya itu sebagai generasi kedua di PT Faktori Kopi Sedaya atau biasa kita sebut Hina Cookies gitu. Tapi kalau untuk menjabatnya sendiri itu sebagai Direktur Sales Marketing di Festive Brand. Festive Brand itu salah satunya ada Ina Cookies gitu. Oke, nah tadi berarti di generasi kedua Ina Cookies ya. Jadi Iya, sudah betul. diturunkan dari Mama Ina ya. Iya, betul. Kan tahun lalu sama Mama Ina ya, di Kudis ya. Iya, Iya. iya. Oke, oke, oke. Nah, mungkin sekarang kesibukannya sendiri Mbak Vola ini apa aja nih untuk di spesial di Ina Cookies ini? Ngapain aja gitu, Mbak? Jadi, oke, jadi kalau kesehariannya ya sama ya, karena ngurusin sales dan marketing. Kebetulan kita itu office-nya juga ada tiga ya, ada di tiga wilayah, tiga kota. Ada di Bandung, Bekasi, Jabodetabek, dan Surabaya gitu. Jadi ya biasa ngurusin tim di Bandung, Surabaya, dan juga Bekasi. Yang pastinya sih lagi sibuk ya, karena kan lagi Ramadan nih ya. Jadi gimana caranya supaya ini penonton foodies ya bisa berjualan mungkin ya di Nafukis Wow. atau langsung produknya gitu. Oke, keren banget nih. Ina Cookies pastinya, apalagi di bulan puasa yang tadi Mbak Vola sampaikan, apa ya, aktivitasnya nambah ya daripada hari-hari biasanya. Hari-hari Oke, biasanya sama, karena kan jabatannya sama ya. oke, oke. Mungkin sekarang lebih ramai dari sebelum-sebelumnya kali ya, Mbak ya. Ya karena kan saya pegangnya memang festive brand ya. Kalau Mm. festive brand itu kan tergantung momennya itu lagi apa sih. Nah saat ini tuh momennya lagi Lebaran. Kalau akhir tahun kemarin lagi Nataru. Kemudian kemarin juga ada Imlek gitu. Jadi kita emang peak seasonnya itu lagi festive gitu. Lagi ada Oh ya, suatu momen gitu. oke, oke, oke. Nah, mungkin teman-teman tadi sudah familiar nih dengan brand Ina Cookies sendiri, karena kan Ina Cookies distribusinya juga udah meluas ya, hampir ke seluruh Indonesia juga nih Mbak. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, boleh nggak Mbak diceritain singkat aja, ini karena mungkin panjang ya, karena bisnis Ina Cookies juga udah lama.
boleh nggak diceritain bagaimana nih awal mula perjalanan Ina Cookies ini saat didirikan sampai akhirnya sekarang Mbak sebagai generasi kedua bisa langsung handle juga nih Ina Cookies. Oke, jadi Noktis ini kan udah lahir tuh dari tahun 92 ya. Jadi kurang lebih tahun ini per hari itu umurnya dia udah 32 tahun ya Mbak ya. Jadi memang itu nggak mudah ya untuk dibangun untuk terutama untuk generasi pertama ya itu kan yang membangun kan Mama Ina sama Pak Komod ya suaminya. Jadi diturunkan ke generasi kedua itu sebenarnya udah dari tahun 2012 gitu ya. Udah mulai Oke. dicemplungin nih kita gitu ya sebagai generasi kedua. Jadi di tahun ini gitu ya udah semakin oke lagi. Kemudian dari timnya juga itu udah lebih kompleksnya lebih banyak dan juga ada di 3 kota gitu ya Mbak. Jadi memang kalau dari historinya kalau Mama Ina kan dari kegagalan jahe gajah, kemudian usaha Ina Cookies gitu ya. Padahal Mama Ina tuh sebelumnya usahanya tuh banyak gitu ya, nggak cuma cookies tapi pernah jualan air isi mineral air galon, pernah jualan mukena juga, Fuyung Hai, pokoknya hampir semua jenis usaha tuh Mama Ina coba Ya. gitu. Mulai dari yang daily sampai yang musiman. Tapi ternyata yang berhasilnya itu di usaha musiman ini nih, yaitu di Ina Cookies gitu. Kayak sekarang kan sebenarnya yang dipegang sama Mama Ina, yang brand Mama Ina itu ada 13 brand gitu Mbak. Tapi memang yang paling ikonik gitu ya, yang paling naiknya itu si Ina Cookies sendiri ini. Padahal dia ramenya tuh tadi hanya di momen-momen tertentu kayak sekarang lagi hari Lebaran. Jadi kalau ditanya tantangannya apa sih gitu ya. Jadi kalau dari tantangan generasi satu sama generasi kedua tentu beda ya. Kalau dari saya sebagai generasi kedua tantangannya gimana caranya supaya bisnis ini terus berjalan gitu ya sampai ke generasi-generasi selanjutnya. Kemudian gimana juga caranya supaya dari generasi satu ke generasi keduanya itu tidak ada miskom dan terus berjalan gitu dan tidak merusak prinsip-prinsip yang sudah dibangun oleh generasi pertama gitu. Jadi kalau saya di sini generasi keduanya tuh terjun semua ya, alhamdulillah adik kakak di sini gitu Mbak. Jadi ya jadi kita semua tuh udah dibagi juga gitu ya untuk pegang brandnya apa aja. Jadi alhamdulillahnya bisa selaras semuanya gitu Mbak. Oke. Jadi dari tahun 1992 ya. 92. Iya betul betul Udah betul. 32 tahun. Iya ya, Iya, iya 32 tahun. betul. Udah maksudnya udah lama banget nih. Jadi saat diturunkan ke Hmm. generasi kedua dari tahun 2012. Betul, betul. Oke. Dari 2012. Dan tadi kalau Iya. misalkan dengar dari Mbak Fula ternyata Mama Yuna saat menjalankan bisnis tuh di awal justru banyak ya yang dicobanya ya, bukan hanya cookies aja. Betul, karena kan cookies kan tadi ya ramenya tuh cuma Heeh. lebaran aja atau Iya. tadi momen-momen tertentu. Jadi makanya tuh nyoba gitu. Ternyata yang berjalannya tuh ini gitu. Si Iya, brand ini alhamdulillah ya. cookies gitu, Mbak. Iya gitu. Sampai brandnya tuh luar biasa banget nih buat Ina Cookies sendiri kalau misalkan saya lihat di sosial medianya nih. Karena kan sekarang mungkin dulu pas generasi pertama ramainya mungkin tidak di sosial media ya, tapi sekarang dengan kekuatan sosial media semakin menambah awareness juga buat customer Ina Cookies ya, Mbak ya. Iya, betul Oke. betul betul. Jadi emang Nah, beda gitu ya caranya mm-mm, pakainya. mm-mm. Oke, kita ngomongin tentang branding sendiri nih, Mbak Wola. Kalau misalkan dari Ina Cookies sendiri kan sudah melekat nih di masyarakat Indonesia khususnya gitu. Nah, ini apa sih sebetulnya yang membuat Ina Cookies sendiri beda dari brand-brand cookies lainnya? Hmm. Oke, jadi kalau Ina Cookies sendiri itu kita tuh besarnya karena para reseller atau distributor kita. Jadi reseller dan distributor itu turut andil. Makanya yang membedakannya juga Ina Cookies itu dibuatnya handmade ya. Jadi masih pakai tangan satu-satu gitu cookies. Makanya yang membedakannya itu banyak doa di setiap kue kering ini. Jadi satu proses dulu aja banyak gitu. Karena tadi masih handmade, terus yang menjualkannya itu bukan kita langsung ke toko, tapi melalui channel reseller atau distributor kita gitu. Jadi yang membedakannya yaitu tadi kita jadinya bisa bekerja sama gitu ya dengan para emak-emak gitu ya atau para moms di rumah. Dan sekarang juga udah mulai banyak ya dari anak-anak muda gitu ya bahkan yang belum married juga
join ke reselleran ini karena jadi itu bisa membantu kira-kira apa nih ya, kan sekarang banyak ya yang kayak dari rumah pengen buat penghasilan tapi ngapain gimana caranya ini cuma dengan modal foto doang gitu ya yang kita udah sediakan ada di Google Drive-nya mereka udah bisa langsung jualan tanpa modal gitu ibaratnya gitu jadi kalau membedakan tadi itu kemudian yang kedua juga dari varian ya jadi kalau kita tuh terkenal itu memang varian terbanyak di Indonesia jadi variannya tuh banyak banget gitu mbak saking banyaknya biasanya kita tiap tahun itu dibatasi ya jadi kayak hanya 30 sampai 35 jenis varian yang kita keluarkan gitu. Biasanya kita ada rembukan dulu nih sama para top distributor di all wilayah. Nanti kita rembukan kira-kira apa aja nih gitu ya varian yang mau diluncurkan dan apa sih yang best seller. Dari situ barulah kita luncurkan katalognya gitu ibaratnya. Jadi karena variannya tadi banyak banget ya Mama Ina tuh nyiptain kuehnya tuh dari hulu ke hilir ya dari pernah tuh dia bikin dari apa ampas tahu lah cookies tempe lah, cookies jamur, seblak gitu. Kan kalau yang sekarang kita ngeluncurinnya fruity series gitu. Jadi dari buah-buahan kalau yang kali ini. Oke, jadi tadi kalau misalkan untuk apa ya? Jadi Ina Cookies sendiri memberdayakan teman-teman yang mungkin ingin memulai bisnis juga tapi yang minim modal dengan join reseller ya Mbak ya. Ya betul betul. Oke, terus tadi juga menarik nih masih dibuatnya handmade nih sampai sekarang berarti masih satu-satu pakai tangan Betul kayak gitu ya betul Mbak. betul. Betul, ada juga yang pakai mesin nih, contohnya kayak candy keju gitu ya, atau cara pembuatan pastengel itu panjang-panjangnya karena supaya seragam. Karena kan kalau dulu tuh ya zaman Mama Mm-mm. Ina itu Mm-mm. bener-bener handmade pakai tangan tuh satu-satu squidnya gitu ya. Jadi Mm-mm. ketebalan, kemudian kelebarannya si cookies itu tergantung tenaganya Iya. manusia gitu ya. Jadi ya jadi kalau yang sekarang itu untuk sagu keju udah pakai mesin, jadi udah tek tek tek, tek sesuai gitu ya untuk ukuran. Mm-mm. Paling kalau untuk yang manual tuh kayak nastar ya, nastar keju Mm-mm. itu masih manual karena kan dalamnya harus diisi nanas ya Oh gitu. iya betul. Oke. Jadi sekarang mungkin salah satu sebagai apa ya inovasinya Hmm. sendiri udah mulai menggunakan teknologi mesin, tapi masih ada juga yang memang diproduksi manual di beberapa produk tertentu. Betul, kita paling pakai Oke. mesin baru 10%, sisanya 90% itu Mm. lautan manusia gitu, Mbak. Kalau boleh tahu Iya. apa namanya tenaga SDM-nya sendiri dari Ina Cookies itu yang membantu nih, yang membuat kue-kuenya itu udah berapa ratus orang? Kalau sekarang ya di tahun ini tuh untuk karyawan kan kita ada dua jenis ya, ada karyawan tetap sama karyawan musiman. Nah, kalau yang tetapnya itu kurang lebih ada di 300-an orang. Kalau musimannya itu 500 sampai 600 orang gitu. Untuk biasanya Wow. kalau musiman itu tadi dibagi-bagi ya, ada yang ditaruh di gudang, ada yang ditaruh di bagian bikin kuehnya Mm, atau di mm, bagian marketing dan sales juga ada mm, gitu. mm, Biasanya mm. SPG Oke. gitu ya. Mm, mm, mm. Mm-mm. Jadi udah banyak banget ya untuk teman-teman yang mungkin membantu menciptakan produk yang luar biasa ini nih. Iya, betul, apalagi kalau sekarang tuh ya yang apa nilai value ya dari Mm, generasi pertama itu kayak contohnya di pabrik gitu ya. Itu kan karyawan di pabrik tuh banyak banget gitu ya. Dan mm, rata-rata itu tuh dari lingkungan sekitar. Kita kan tinggalnya tuh di daerah Bojongkoneng ya. Jadi mm, mm, Kabupaten Bandung gitu ya. Dan itu tuh rata-ratanya tuh penduduk sekitarnya tuh sudah berumur gitu ya, sudah berusia tapi tidak punya ijazah atau tidak punya pekerjaan. Akhirnya dari situ mm, Mama Ina tuh punya mimpi gitu ya, pengen membuka lapangan pekerjaan yang banyak, terutama untuk membantu lingkungan sekitarnya gitu. Jadi makanya sekarang tuh banyak banget gitu ya dari wilayah sekitar pabrik gitu ya atau daerah Bojongkoneng yang mm. memang kerjanya tuh bikin kue gitu. Tapi bikin kuehnya juga unik karena dia kan nggak ada basic gitu ya untuk Ya. bikin kue gitu ya. Mm, Jadi kita pasti ada training dulu sebelumnya 1 sampai 3 bulan sebelum menjelang bulan puasa. Oke. Jadi ada training dulu sebelum terjun untuk Iya, bikin produksi atau betul kuenya ya. untuk di Mm, pabrik. Iya, betul. Jadi kalau nanti Mbak Balkis nih kapan-kapan gitu ya mampir ke pabrik kita ya, mm. itu seru banget Mbak. Jadi tiap
lokasi gitu ya, tiap spot itu punya sudut yang berbeda, fungsi yang berbeda. Jadi ada yang bagian resep, terus ada yang bagian ngadon, ada yang bagian Heeh. nyetak, ada yang bagian panggang. Jadi memang beda-beda gitu bagian. Oke, luar biasa. Dan itu berarti terus dibuka ya untuk mungkin teman-teman yang mau apa namanya, apa namanya, turun langsung nih, maksudnya pengen bikin kue di Mamaina itu masih dibuka sampai sekarang. Iya, kita tuh ada programnya namanya Wisata Cookies. Itu juga Hmm. udah ada nanti di Instagramnya bisa dicek. Hmm, oke. Jadi bisa terbuka untuk siapapun, mulai dari usia 3 tahun sampai usia veteran, asik, usia senior gitu ya. Itu bisa join gitu. Nanti bisa diklasifikasikan untuk materinya ya. Jadi kita Materi. materinya ada yang bikin cookies anak, ada yang bisa bikin butter, bikin keju, atau bikin kue kering lainnya. Jadi bisa request gitu. Dan kalau datang langsung pun satu orang Mm-mm. kita bisa gitu Mbak, ada di The Quick Resto gitu. Jadi ada sih Oh, oke. programnya kayak ngabuburit gitu ya sambil bikin kue, itu ada di The Quick gitu. Start Oke. from 100.000 Wah, aja. dengan harga 100.000 bisa Iya. berwisata di Nakukis. Wisata cookies ya tadi Mm-mm. namanya ya. Iya, namanya wisata cookies. Oke, keren. Mungkin ini salah satu sebagai strategi membangun branding juga ya, Mbak ya. Nah, tapi pengen tahu dong strategi dari Mbak Paula sendiri nih sebagai Direktur Sales and Marketing, apa ya? Strategi untuk membangun brand ala Ina Cookies itu tuh seperti apa aja sih detailsnya, Kak? Mbak. Oke, kalau dari saya untuk brand Inakopi sendiri, tadi kan kita tuh channel penjualan itu ada 3 gitu ya. Ada lewat Mm-mm. reseller, retail, dan juga e-commerce. Karena channel penjualan terbesarnya itu di reseller, makanya cara untuk nge-brandingnya tentu ya kan kalau reseller kan tadi nge-push ya tinggal jual, jual, jual. Tapi gimana caranya tahu Inakopi gitu. Nah, makanya dari kita, ini ada beberapa program yang diluncurkan di tahun ini. Kita tuh ada big gathering gitu ya, big gathering untuk all distributor dan agen yang achieve target. Kemudian ada mini gathering, jadi karena tadi kita tuh distributor tuh punya kaki-kaki lagi ya, di bawahnya yang Ya. kita tuh nggak kenal siapa gitu ya. Jadi kita adakan suatu wadah untuk bertemu gitu ya, kemudian berkeluh kesah, dan kita juga bisa support kira-kira apa sih kendala di lapangan nanti kira-kira gitu ya di Mm-mm. tahun ini gitu. Jadi kita Mm-mm. kemarin tuh ngelakuinnya di akhir tahun sampai ke bulan Februari kemarin gitu. Terus Mm-mm. kalau di retailnya sendiri itu juga sama ya, berpengaruh banget di bidang marketing, karena marketing ini harus jalan nih. Kalau sekarang tuh kan lagi musimnya tuh iklan-iklan lewat KOL atau Mm-mm. influencer gitu ya. Jadi itu kita coba semuanya, mulai dari ads juga kita jalanin. Jadi kita coba beberapa metode di tahun ini, karena memang berubah-berubah ya, apalagi semenjak COVID ya. Terus Ya. kemarin ada kampanye ya, kampanye kan kemarin juga lucu-lucu gitu ya, cara mempromosikan itunya ya, calon presiden Mm-mm. gitu. Jadi kita juga di situ banyak belajar gitu ya, kayak oh ternyata sekarang tuh digital tuh semakin ini ya, semakin maju gitu. Apalagi kayak sekarang nih ya, foodies gitu ya, kita nggak perlu datang ke studio gitu, tapi kita bisa komunikasi dua arah kayak gini gitu sih Mbak. Jadi kalau Betul. dari saya sih Mm-mm. kuncinya itu harus selaras tadi ya, antara sales dan juga Mm-mm. uh, Oke, jadi terus juga mengikuti perkembangan teknologi yang memang saat ini juga semakin banyak digunakan oleh brand-brand yang semakin hari semakin banyak nih bermunculan brand-brand baru. Oke, iya iya, betul betul betul. jadi Inakuke sebagai apa ya, sebagai brand yang mungkin sudah senior 30 lebih usianya, harus terus ikut perkembangan zaman. Iya, apalagi tadi kan Oke. tantangannya tuh udah masuk ke Mm-mm. generasi kedua tadi itu loh Mbak. Jadi Mm-mm. memang itu tantangannya menyatukan visi misi dari awal sampai sekarang gitu. Mm-mm. Mm-mm. Betul, betul, betul. Nah, tadi sekitar 32 tahun nih berjalan. Kalau tadi dari Mbak Pola kan sudah sempat disampaikan ya tantangannya sendiri, bagaimana biar tetap inline ya. Maksudnya dari awal tuh tetap Ina Cookies tuh yang seperti ini.
gitu. Maksudnya tidak merubah brand yang Mama Ina buat saat awal gitu. Nah, tapi selain itu ada tantangan tersendiri nggak dari mungkin kan program-program yang dibuat sekarang banyak ya, ada reseller, terus tadi apa namanya wisata cookies sendiri. Nah, tantangan di luar yang tadi Mbak Paula sampaikan itu seperti apa aja Mbak atau kendala-kendala lainnya? Kalau kendalanya tentu ya persaingan di luar sana gitu ya, karena tadi beda channel, beda saingan gitu ya. Kayak contoh, kalau sekarang yang kita lagi galakin banget itu di sisi retail, karena tadi balik lagi ke branding ya. Jadi kan distributor gimana caranya mau jual gitu ya, kalau ternyata brand Ina Cookies ini belum dikenal gitu. Apalagi kita lagi mulai penambahan pasar tuh di area Surabaya, Jogja, Malang, dan sekitarnya daerah sana gitu. Itu kan gimana caranya biar orang kenal Ina Cookies gitu ya. Akhirnya kita di tahun ini mempergencar gitu untuk di bidang retail gitu. Jadi pamerannya tuh di tahun itu sampai 100 titik di all wilayah gitu Mbak. Jadi tadi dengan cara booth-nya gitu ya kita perbaiki lah gitu. Terus benefit yang dikasihnya juga diperbaiki. Kemudian itu dari 100 titik itu bukan kita yang buka gitu Mbak, tapi yang bukanya itu adalah para reseller dan distributornya yang cookies. Jadi kurang lebih kita cuma buka 20% lah dari 100 titik itu. Gitu. Jadi kita jadi emang ngebantu juga gitu para reseller untuk berjualan, nyobain gitu ya kayak jualan di retail tuh kayak gimana sih gitu ya. Karena kan itu banyak perintilannya ya, ngurusin SPG-nya lah, ngurusin stoknya gitu, dan juga brandingan di tokonya. Oke, nah kalau dari produksiannya sendiri nih, tadi kan mungkin 10% yang memang menggunakan mesin. Berarti kan masih 90%-an yang memang masih handmade. Ini menjadi tantangan tersendiri atau justru seperti ini strateginya, Mbak? Oke, iya tadi strateginya tuh memang kita kan handmade ya, handmade cookies gitu. Jadi ya tadi kalau mamanya tuh pengennya kalau mungkin kan nggak bisa berdoa ya, tapi kalau manusia tuh bisa berdoa. Jadi makanya banyak banget doa nih dalam satu kue ini gitu. Karena tadi ibu-ibunya tuh dari warga sekitar gitu ya. Jadi bener-bener nanti Mbak kapan-kapan main deh. Itu bener-bener seru bikinnya. Jadi ya, jadi ibu-ibu tuh harus ngafalin ratusan kue gitu ya yang akan diproduksi gitu. Apalagi kan diproduksi tuh tiap hari tuh berbeda ya jenis kuenya. Jadi kebayang ya misalnya hari bikin kastengel, mana kastengel deh Banyak gitu banget. ya. Jadi ya, jadi emang harus hafal juga jadi kayak kastengel tuh kayak gimana bentuknya, kemudian tekanannya gitu ya. Karena kan beda ya kayak putri salju juga kita kan nggak bulat gitu ya, tapi agak ditekan dulu gitu. Terus ngesangrainya juga beberapa kali gitu, nggak cuma sekali supaya si gulanya tuh nempel gitu. Jadi emang tiap produk tuh unik banget gitu. Makanya tiap ngajak distributor gitu ya sama para resellernya, kemarin kan kita ada program bedah toko dan juga mini gathering ya, termasuk visit factory. Jadi pas mereka lihat gitu ya, mereka tuh langsung, oh ternyata bikinnya tuh susah banget ya, sedangkan kita makan ini tuh kayak langsung hap-hap gitu ya, padahal bikinnya tuh benar-benar satu-satu gitu, si cookies tuh gitu. Jadi itu yang bikin serunya sih. Bikin seru ya Mbak ya. Dan pastinya tadi mungkin dengan banyaknya sumber daya manusia dan banyaknya juga jenis kuenya yang ratusan, jadi mungkin di apa ya edukasi ke teman-teman yang mungkin produksi di sana juga itu jadi seru dan apa ya challenging juga ya Mbak ya. Seru karena kan itu ya ngedevelop orang yang beda-beda gitu ya. Lagi kan kalau di kita itu uniknya tuh semua SDM-nya gitu ya, yang wanita tuh wajib memakai hijab gitu, terutama yang masuk ke area pabrik gitu. Tuh karena kan kita produksi makanannya, jadi kalau ada ini tuh kalau nggak pakai kerudung tuh khawatir gitu ya, khawatir jatuh gitu. Terus kalau di pabrik tuh sama, nggak boleh pakai ini apa penitih ya, kan khawatir jatuh ya. Khawatir jatuh. Jadi memang perlu apa ya namanya tuh diperhatikan juga nih hal-hal seperti itu ya, khususnya di makanan gitu kan. Oke. Nah, selanjutnya mungkin buat teman-teman yang tadi karena di awal udah disampaikan ya akan ada giveaway 2 paket kue lebaran dari Mbak Paula dan Ina Cookies.
itu bisa diberikan sama teman-teman yang nanti bertanya. Jadi teman-teman jangan sungkan untuk nanya apa aja nih, nanti mungkin akan dipilih langsung sama Mbak Paula. Nah, di aku masih belum kelihatan yang komen. Nah, mungkin teman-teman kalau misalkan mau nanya boleh langsung di kolom question mark ya, yang ada di bawah yang ada tanda tanyanya, biar bisa kelihatan dan bisa dibacain nanti pertanyaannya. Jadi teman-teman jangan sungkan untuk bertanya. Mungkin kalau di Mbak Paula udah kelihatan belum yang bertanya? Ada ya, ini kayaknya ini ya. Ada sih, Kenapa, Mbak? ada. Oh, ada ya, Ada, muncul ya? ada. Oke. Oke. Mungkin mau dibacain dulu, Mbak. Aduh, maaf banget ini aku nggak bisa lihat kenapa ya. Boleh, aku bacain ya. Ini ada dari @bina_wxy. Oke. @bina_wxy. Kak, aku mau tanya Inakukis tuh ada varian yang asin nggak? Boleh dijawab Mbak Balkis? Tuker Boleh, ya? silahkan. Ketukar, ketukar ya. Kita ya. Ini siapa yang moderatornya? Aduh, sorry banget Varian ini. asin ya. Boleh silahkan Mbak dijawab aja langsung. Jadi Nakbis itu variannya banyak ya. Kita ada beberapa kategori. Ada varian asin, manis, coklat gitu. Ada tiga. Sama yang terbaru ini ada fruity series. Jadi asin kalau dibilang, aduh banyak banget ya. Nanti keburu habis ya, keburu beduk ya. Jadi kita tuh katalognya aja sekarang udah melebihi ini ya. Apa sih kemarin tuh kita pencoblosan TPS tuh kan gede banget ya si kertasnya. Kita juga sekarang katalognya tuh gede banget saking produk dan brand yang kita jual tuh banyak gitu. Jadi kalau varian asin banyak banget, tapi kalau yang menjadi pentolan atau ciri khasnya Inakukis itu ada cheese crust. Jadi kalau cheese crust itu perpaduan antara kastengel, kan kalau kastengel udah pada tahu ya orang-orang ya, kastengel itu ya kue keju gitu ya, kue keju yang kalau ibaratnya mah kalau para sesepuh ya atau anak-anak tuh seneng banget sama kastengel karena nggak perlu digigit pun dia udah lumer di mulut gitu ya, Ya, ya. hap gitu ya. Aduh lagi puasa ngomongin kayak gitu ya nggak kayak Jadi pengen nih Mbak. gitu. Kalau cheese crust itu karena tadi ada crustnya, jadi ada sensasi lain. Dia harus digigit dulu karena ada perpaduan keju yang keringnya gitu. Jadi pas itu crust gitu. Nah itu favorit anak saya juga tuh si cheese crust karena emang best banget menurut saya. Jadi cheese crust best banget. Jadi harus cobain cheese crust. Biasanya saya kalau ada yang nanya asin, pasti cheese crust. Kalau enggak kastengel kita dicoba. Kalau kastengel kita tuh bener-bener padet-padet banget gitu loh Mbak, si topesnya tuh langsung diperagain. langsung dikeluarin ya. Iya. Terus kalau toples kita ini ya, ini tuh kita udah tahun kedua ya. Sekarang tuh pakai toplesnya ulir. Jadi pas dibuka gitu ya, asik langsung diperagain. Kan gini ya. Nah sekarang tuh pas dibuka tuh ini toplesnya udah ulir nih Mbak. Jadi maksudnya Ulir tuh gimana? Kalau ulir tuh jadi bisa yang diputar. bisa dibuka, iya diputar. Nanti kalau nggak habis tutup aja. Jadi udah nggak zaman nanti kalau pas bertamu kuenya Inakukis melempem ya betul. Jangan, makanya kalau nggak mau melempem belinya Inakukis gitu ya Mbak. Penonton bayaran ini. Berarti itu salah satu strategi inovasi ya. Inovasi dari packagingnya sendiri. Iya, ini baru masuk tahun kedua dan ini tuh berhasil juga karena si toplesnya ini anti pecah yang ini tuh. Si toples yang Inakukis ini. Jadi itu pernah tes juga gitu ya, dilempar gitu ya dari atas bawah, kuenya mah ya hancur ya dilempar mah ya. Tapi toplesnya enggak. Toplesnya enggak gitu. Jadi kue juga ya itu tuh kayak ibaratnya tuh kita harus kenalan nih sama varian kue ya karena si kuenya ada kategorinya loh Mbak. Jadi ada kue rapuh dan mudah rapuh dan dia kuat gitu. Kayak hati aja kan rapuh, hati juga ada yang rapuh ya. Rapuh. Hati perempuan. Hati ada yang rapuh ada yang kuat gitu. Ya, jadi kalau rapuh itu contohnya sagu keju ya. Jadi dia nggak bisa dikirim di online karena pasti hancur gitu. Jadi kita nggak bisa garansi dia akan safety di rumah karena sagu keju itu mudah hancur. Makanya tadi kita suggest untuk belanja di tempat terdekat, di agen terdekat gitu. Karena kita agennya banyak nih di seluruh Indonesia kan. Daripada beli online jauh-jauh buat yang cuma ngejar murah gitu ya di online tapi nyampe rumah hancur mah ngapain ya lebaran hancur kuenya, mainkan belinya ke misalnya Inakukis terdekat gitu.
Oke, keren banget nih. Jadi tadi mungkin menjawab pertanyaan yang tadi dari Kak siapa nih? Lupa saya. Kak Dewi ya. Nah, tadi berarti Namanya kue Bina, oh Kabina WXY. Kabina WXY. Panjang Nah, jadi ya jawaban gue tuh hanya satu doang tuh. Ada varian lain varian nggak? varian asin sebetulnya banyak ya. Salah satunya ini yang baru apa tadi cheese crust. Oke, Hmm. cheese crust Betul, ini betul. berarti bahkan tadi apa namanya inovasi selain memang dari olahan produknya sendiri, tadi dari apa namanya itu toplesnya sendiri ya, yang memang ini jadi menjaga kualitas Ina Cookies tetap bisa bagus gitu ya Mbak ya. Iya, biar nggak Oke. melempem sih. Mm-mm. Intinya biar nggak melempem, biar Mm-mm. nggak ada binatang masuk ya. Karena kan Mm-mm. kalau yang biasanya tuh toples tuh ya udah dibuka, terus Ya, apa nggak tutup bisa dong. nggak rapet kan? Ya ditutup nggak rapet, kalau ini bisa Mm-mm. diulir gitu. Mm-mm. Oke, menarik nih. Inaukis sudah apa namanya melakukan banyak inovasi pastinya di produknya biar semakin mantap nih dinikmati sama teman-teman. Mungkin aku Hmm. bacain pertanyaan yang masuk di sini ya kak ya. Oke. Asik, udah muncul di Mbak Bilkis. Let's go. Tapi Balkis ini ya Mbak Balkis ya kok Mbak Balkis, Bilkis sih. Balkis Mbak. Oke, ini munculnya di kolom question mark nih. Kalau di komen belum muncul aja. Oke, ini aku bacain dari Kaprima Daru Alam. Gimana sih tipsnya bisa bertahan di era gempuran persaingan kue lebaran? Oke, silakan Mbak dijawab Mbak. Oke, terima kasih ya. Ini tuh Mas ya, Mas Prima Mas Alam Sepertinya. ya, biar nama belakangnya aja. Jadi emang ini pertanyaannya yang bagus ya. Jadi gimana sih caranya gitu ya, secara Lebaran itu mulai tuh ya banyak yang bermunculan, mulai dari yang perusahaan profesional maupun dari perusahaan, maksudnya sih usaha rumahan gitu ya. Kan itu kan pasti semuanya pada bikin ya, tetangga-tetangga juga pada bikin kue gitu ya. Ini gimana caranya tadi yang saya sebutin sebelumnya, gimana caranya supaya orang tahu dan ingat Lebaran tuh ingat Ina Cookies gitu ya. Nah makanya tahun ini tuh caranya kita pasti caranya tiap tahun beda-beda ya, karena kalau tiap tahun sama ntar kalau ditiru ya sama dong gitu Iya. kan. Jadi tiap tahun tuh kita beda-beda. Kalau tahun ini kita ngeluncurin itu Mbak yang terbaru ada uh, bikin jingle terbaru sama Oke. kuburan band ya yang lupa-lupa ingat Hmm. lagunya yang lupa-lupa ingat gitu. Iya, jadi kita bikin jingle yang sekarang tuh lagi disiarin di apa tuh di radio-radio di Bandung, Jabodetabek dan Surabaya gitu. Tuh, jadi pertama bikin jingle, kemudian tentu ya dari kualitas rasa ya. Jadi kita juga di sini ada customer care dan handling complaint yang untuk menangani masalah itu gitu ya. Karena kan pasti komplainan ada gitu ya, tapi memang target dari kita kan zero complaint ya. Jadi kalau untuk mempertahankan rasa itu selalu kita jaga gitu ya, dan selalu berhubungan baik dengan reseller dan distributor kita. Dengan cara tadi ada gathering, kemudian ada hubungan intens dengan manajemen juga gitu. Jadi kalau dari bilang bertahan tuh di era persaingan kue lebaran tuh ya tadi ya balik lagi mau dijualnya kemana nih gitu ya. Kayak tahun ini kita baru juga ngeluncurin di modern trade, jadi kayak di hypermart gitu ya, KKV itu kita udah masuk juga Oh gitu. masuk. Itu baru Oke. juga ya, itu baru di tahun ini. Yang tadinya kita bertahan itu di channelnya reseller gitu ya. Di channel e-commerce itu kita baru masuk itu ketika COVID kemarin gitu. Kalau di retail kita selalu masuk, cuman untuk all out-nya itu baru di tahun ini karena tadi ya ada perbaikan booth, terus seragam, terus juga dari hal-hal lainnya. Oke, jadi tadi channel reseller masih menjadi apa ya, yang paling ramai mungkin ya di Inaukis. Tapi tadi salah satunya dengan membuat jingle yang disiarkan di banyak radio di seluruh. Ini di kota mana aja tadi radionya? Kalau radio itu di tempat bersarangnya di mana terbanyaknya reseller kita. Jadi ada di Bandung, area Bandung Priangan, Jabodetabek, dan Surabaya. Oke, luar biasa nih. Jadi
Itu ya, Cup Ada yang 5 Darul Alam. tinggal tahu Oh, Mbak apa? Balkis satu lagi. Apa Mbak? Jadi si Ina Cookies itu selalu meluncurkan kue varian Mm-mm. terbaru setiap tahunnya. Nah, Oh, makanya ini udah muter-muter kuenya, kasihan nih pengen diwaro dia. apa Ini tuh? udah Apa kayak tuh? anak nih. Dia tuh. Ya ini tuh kue baru Itu kita yang nih, baru. jadi buat baru-baru tuh. Jadi kalau Mm-mm. yang baru tuh ini ya packagingnya tuh beda sendiri ya. Dia tuh blueberry button ini melambangkan dari kota Mm-mm. Bandung. Terus ada mango Oh, velvet ini yang jadi best oh, seller ya di tahun ini karena dia dari oke. Jawa Tengah Jawa gitu. Tengah. Ini dari perkebunan. Ya, karena di Jawa Tengah tuh terkenal dengan buah mangga yang Wah, manis-manis tuh. keren, Terus keren. kemarin tuh kita ada peluncurannya juga, ngundang influencer dan media gathering juga untuk langsung nyoba bikin kue fruitisserie. Oke. Langsung jadi kayak Keren TikToker. banget. Keren Iya banget gitu nih, Mbak. Mbak. Oke, oke. Jadi membuat apa ya varian baru setiap tahunnya ya. Salah satunya ini di tahun Betul. sekarang yang sedang diproduksi adalah Ya, ada series ini ya. fruitisseries, Oke, ya okay, Fruity buah-buahan. Series. Jadi Oke. buah-buahannya itu ini tuh juga nggak ini Mbak, karena kan kita hashtagnya ya tagline itu cookiesnya keluarga Indonesia. Jadi Oke. memang si kuenya itu ngambil dari yang ada di Indonesia gitu. Jadi Jawa Tengah, Mm-mm. Jawa Timur untuk Orangeville sama Kota Bandung. Oke, keren, keren Mbak. Suatu apa ya inovasi yang mungkin belum teman-teman pikirkan, tapi Ina Cookies sudah melakukan juga nih, keren banget. Oke, nah itu mungkin tips bertahan di era gempuran persaingan kue Lebaran ya. Tadi sudah dijawab sama Mbak Paula. Semoga terjawab ya, Iya. Mas Alam. Oke, dari Mbak Paula mau ada yang dibacain lagi nggak pertanyaan yang masuk di sana? Eh, mirip-mirip ya Mirip-mirip ya. ininya tadi ya. Mm-mm. Uh-uh. Oke, Oke, aku oke, satu deh oke. itu deh yang ini nih. Kirim ke Tegal yang itu ya. Kirim ke Tegal. Hmm, itu di question yang ada di kolom komentar atau di Nggak muncul ya? Nggak question? muncul ya di Mbak ya? Belum muncul. Di questionnya. Oh, ini nih ada. Oke, oke. Yang kirim ke Tegal harus lewat Shopee Kak, yang itu ya. Ya, ini ya satu ya. Oke. Mm-mm. Mm-mm. Tegal harus lewat Shopee Kak gitu ya. Nah, Nah, yang ini ya. jadi atau yang itu bisa ya seluruh Indonesia. Melalui Mm-mm. apa? Melalui terdaftar di Inapukis. Jadi nanti Mm-mm. dari sini tuh bisa cek aja deh di Instagramnya @inakukis nih kan kita lagi live ya berdua gitu ya. Mm-mm. Atau cek Ya, aja di ya. website Heeh. www.inakukis.co.id. Itu udah lengkap tuh ada resellernya di mana aja. Jadi si reseller ini itu biasanya tuh kita nggak Mm-mm. sadar juga ya kayak ternyata di sebelah rumah kita tuh reseller Inakukis gitu. Jadi Oh. bisa banget ya di Tegal coba dicek gitu ya Mm-mm. barangkali tetanggamu itu resellernya Inakukis gitu. Tapi kalau dari Shopee itu bisa, tapi kalau saran dari saya kalau dari Shopee jangan beli kue yang rapuh karena pasti Oke. hancur kalau yang Mm-mm. rapuh. Jadi beli kuenya tuh yang kuat ya Mm-mm. kayak mango velvet atau Mm-mm. si nastar keju. Jangan beli sagu keju karena pasti hancur. Oke. Kecuali sagu kejunya lewat reseller di Tegal. Jadi dicek nih di kotanya masing-masing, Iya, tetangga-tetangganya udah resellernya jadi di reseller mana? belum? Iya, betul. Kalau belum, Oke. ya udah daftar Nah, langsung. Ya, masuk. Boleh. masuk. Oke, jadi sekali lagi produk-produk Ina Cookies itu dikirim ke seluruh Indonesia, tapi ada beberapa yang memang produk direkomendasikan untuk tidak melalui marketplace ya. Jadi bisa langsung aja ke reseller atau ke store terdekat ya, Mbak ya. Betul, betul. Oke. Oke, itu ya untuk Kak Herdiana Awalia. Mungkin terjawab. Kalau misalkan belum ada reseller di sana, segera daftar untuk jadi reseller Ina Cookies. Udah jadi Udah. markomnya nih Mbak Balkis. Oke. Oke, oke. Nah, mungkin ini pertanyaan selanjutnya dari saya nih, Mbak.
Oke. Oke, nah mungkin dari apa ya, pengalaman Mbak Faula sendiri handle marketingnya Ina Cookies, ini pemasaran yang paling efektif nih sampai sekarang. Itu apa? Selain mungkin tadi kalau udah disebut reseller udah apa ya, masih cukup banyak ya sebarannya. Tapi pemasaran yang paling efektif khususnya mungkin di beberapa tahun ke belakang itu apa, Mbak? Seperti kalau pemasaran paling efektif itu pertama melalui channelnya Mama Ina generasi Hmm. pertama, karena Mama Ina itu eventnya banyak banget gitu ya. Jadi Oke. dari event itu pun banyak peluang yang bisa kita raih gitu kan. Mm, Contohnya kan Mama Ina tuh banyak ya kesibukannya gitu ya. Misalnya ada pengajian gitu mm, ya. Nanti saya sebagai generasi kedua tuh masuk di situ gitu ya. Entah buat misi booth-nya, entah untuk menjadi sponsor acara tersebut gitu ya. Intinya ya membuka peluang-peluang apa nih mm, yang bisa dikerjasamakan dari acara-acara Mama Ina. mm, Karena acaranya apalagi di bulan puasa di bulan Ramadan ini tuh padat ya agendanya tuh tiap hari tuh pasti ada agenda gitu. mm, Jadi kalau menurut saya sampai saat ini itu masih cara yang tepat mm, karena dari seluruh channel-channel yang ada di Mama Ina aja itu tuh belum tergarap semua gitu. mm, Bahkan kayak dari biasanya tuh dari kebanyakan dari luar pulau ya, misalnya dari Bontang, Halau, atau dari Kalimantan, Sumatera itu kan belum kita mm, garap gitu ya. Jadi banyak banget pasar-pasar sana yang belum kita garap, makanya tadi dengan cara lewat channel Mamaina atau lewat programnya wisata cookies yang sekarang sedang digarap sama tim kita mm, gitu. Jadi kalau wisata cookies kan ngedatengin para mm, pensiun gitu ya dari berbagai kota, berbagai daerah, bahkan dari luar negeri gitu ya datang ke sini untuk visit mm, factory mm, atau untuk cooking class gitu. Terus kita juga sempat ya kerjasama juga sama Kota Bandung. Jadi pencetakan 100.000 pengusaha wirausaha baru gitu. mm. Jadi setiap harinya datang 100 orang untuk belajar bikin kue bareng gitu. Jadi Oke. pesertanya macam-macam, ada yang udah pensiun, ada anak-anak, ada yang disabilitas juga gitu. Nanti kita sediakan apa materinya gitu ya, Mm, apa yang cocok. Jadi itu menurut saya yang paling cocok karena pas kita isi acaranya gitu ya, mm, isi mm. wisatanya pun kalau anak-anak kan belum pada tahu ya karena baru Iya. lahir ya umur 3 tahun gitu ya. Jadi dari situ kita mengenalin gitu ya sedari dini kayak oh ini tuh ada Ina Cookies nih, akhirnya Mm. dia bawa pulang kan dibawa ke mamahnya oh Ina Cookies nggak tahu ini mama pernah jualan Iya. gitu jadi emang gitu itu cara yang paling efektif kalau menurut saya di tahun ini. Mm, mm, mm. Oke, oke. Jadi yang pertama mungkin tadi channel Mama Inanya sendiri karena ternyata eventnya Hmm, banyak ya dari ya Mama Ina. betul. Oke, oke. Berarti kalau ngomongin market sendiri ini tadi kan ada aktivitas yang memang di tadi ya untuk anak-anak, terus untuk bahkan usia yang udah senior juga. Jadi karena Ina Cookies ini marketnya semua genre usia, betul ya, Kak? Oh, oh enggak, Rakit kita punya banyak brand Oh, ya tadi ya. Jadi kita punya brand yang buat anak-anak juga. mm, mm, Cookiesnya tuh mm. cookies anak-anak, cookies Oh, karakter, sus mm. kering anak-anak. Ini ada di atas ya. Atas banget malah. Banget ya. Atas Oke, jadi oke. contohnya tuh ini kita jual di pouch ya. Harganya tuh 20 sampai 25 Mm, mm, ribuan mm, mm, mm. kayak gini. Oh, Ini tuh oke. snack anak-anak juga gitu. Tuh, kan ada Kids gambar friendly sapi ya? kan? Nah, iya, kalau Inakuki kan nggak mungkin ya di packagingnya ada sapi kayak gini, Iya. sapi lucu tuh. Iya, ini cuma ada di Cookies tuh kan. Gitu. Jadi Kids. kalau dibilang genrenya, harapan kita sih pengen menggarap seluruh genre yang ada di sini gitu. Mm. Bahkan kita juga bikinnya ada ini Slim Bites ya. Kalau Banyak mau banget. gendut, iya anak gendut tuh makannya ini Slim Oke. Bites gitu. Anak-anak Mm-mm. kalau takut gitu Mm-mm. ya Mm-mm. kebanyakan gula segala macam pengen ngemil ini Gitu. gitu. Kalau buat oleh-oleh juga ada tuh udah sih Mama nanyanya produknya kan banyak dibilangin 13 brandnya Iya. betul. Ini buat oleh-oleh tuh ada nastar Lembang Heeh. tuh. Keren, keren. Iya banyak jadi Banyak pokoknya banget. dari berbagai harga. Pokoknya kita paling murah tuh 20.000, Mm-mm. paling mahal tuh 200.000 satu Mm-mm. sellernya. 200.000 tuh paling mahal tuh yang jadi dia signature ya. Heeh. Jadi bahan-bahannya lebih premium tuh. Oke. Mm-mm. Packagingnya juga Gitu. beda ya. Packagingnya juga beda-beda tuh kan. Jadi ini ada yang pouch, ada yang toples Iya. dingin,
macam-macam. Jadi banyak banget kalau ditanya produk tadi kan, karena memang varian terbanyak ya ini banyak. Banyak banget. Mungkin buat nanti suatu saat mungkin teman-teman foodies bisa visit ke factory-nya Ina Cookies nih biar bisa Iya, belajar bisa bareng banget. juga di sana. Boleh banget, boleh banget. Langsung aja datang ke Oke. The Quick Resto di Kabupaten Bandung. Ngaku-ngaku kota Oke. Kabupaten Bandung. Oke, kita masih sama-sama Bandung ya. Oke. Bandung. Oke, oke, oke. Mungkin ini aku bacain satu pertanyaan lagi, boleh ya, Boleh, Mbak ya? Oke. boleh. Ini dari Kak Indah Sari. Nah, kalau misal kue udah kebuka, bisa tahan berapa lama di suhu ruang, Kak, biasanya? Oke, jadi kalau masa expire kita, karena kita Mm-mm. banyak ya produknya, itu mulai dari 4 bulan sampai 1 tahun. Mm-mm. Contoh yang 4 bulan itu kayak ini, rendang. Mm-mm. Karena dia dalamnya itu ada, ini ya kue pie. Kalau ini kan Oh, pie, terus oke. nanasnya juga juicy banget ya. Aduh, Mm-mm. jangan jelasin di bulan puasa ya, bikin ngiler. Nanti aja, nanti Tuh, aja. tuh. Nanti aja, iya. Kalau yang di pouch juga ada nih, pouch itu ada yang 4 bulan, itu yang varian pizza. Tapi Mm-mm. kalau untuk Ina cookiesnya sendiri, kalau udah dibuka ya tadi tahannya, mau dibuka mau ditutup kan ibaratnya kalau susu gitu ya, expire 1 tahun, tapi Ya. kalau udah dibuka Mm-mm. cuman 3 hari sampai 5 Mm-mm. hari gitu ya. Kalau Mm-mm. ini mah mau dibuka mau ditutup ya sama weh, kalau expire mah gitu ya. Ya, Nah ini kalau Ina cookies tahannya 6 sampai 8 bulan, beda-beda setiap cookiesnya, setiap oke. jenisnya. Oke, oke. 6 sampai 8 bulan ya. Ditambah tadi Untuk bisa yang cookies. lebih secure lagi dengan packaging yang udah ulir. Oke. Betul, betul. Jadi biar nggak melempem ya. Melempem. Mm-mm. Oh, Jadi oh. misalkan expirednya masih lama, tapi misalkan udah baru 4 hari udah melempem, ini enggak ya, enggak akan. Karena tadi packagingnya udah Insya aman. Allah, Insya betul, Allah. betul. Asal ngulirnya yang bener ya, Mbak. Ya, Sat, gitu. oke. Nah, itu ya Kak Indah ya. Jadi untuk Ina Cookies sendiri expire-nya 6 sampai 8 bulan, tapi tadi dengan packaging yang sudah apa namanya ulir, jadi bisa bertahan tidak melempem gitu. Oke. Oke. Nah, Betul. terakhir Mbak dari saya. Mungkin ini banyak juga teman-teman yang join yang mungkin punya bisnis kuliner serupa, misalnya ada yang dari kategori cookies atau mungkin bisnis kuliner lain, tapi pengen tahu nih dari tim Ina Cookies dari Mbak Paula sendiri itu seperti apa. Boleh nggak di-sharing nih tips buat teman-teman yang punya bisnis kuliner yang ingin membangun brand yang sukses dan sustainable nih sampai puluhan tahun seperti Ina Cookies? Silakan Mbak Paula. Oke, jadi kalau pesan dari saya, jangan uh, jangan apa ya, aku jangan lupa ya. Pokoknya harus terus berinovasi dalam hal produk, karena itu yang ditekankan oleh Mama Ina sendiri ya. Jadi jangan pernah putus untuk terus berinovasi, karena Mama Ina pun ada di posisi saat ini gitu ya, meneruskan ke generasi keduanya tuh jatuh bangunnya tuh ada banget gitu ya. Ibaratnya mah kalau anak muda sekarang mah udah menyerah gitu ya. Jadi Ya. kita nggak usah menyerah, karena kita nggak pernah tahu rezeki kita itu ada di produk apa sih, atau ada di momen apa ketika kita lagi apa gitu. Nah kebetulan aja nih sekarang Mama Ina dengan usahanya Mama Ina dari zaman dulu gitu ya, intinya sih kalau dilihat tuh mamanya tuh tekun ya, dan selalu jujur dan juga harmonis ya dengan keluarganya gitu. Jadi kalau dilihat kayak saya sendiri gitu ya pribadi nggak tahu kenapa kok bisa menurunkan ke generasi keduanya, karena memang suaminya gitu ya, atau kita sebut Papa Komod. Papa Komod ini kan tadinya tuh kerjanya tuh di PU gitu ya, kemudian keluar untuk ini bukan keluar sih, di PHK Nah, kan waktu zaman dulu mah. iya, Wah, iya, di iya. PHK terus akhirnya bikinlah si Ina Cookies ini gitu. Jadi memang tadi ya karena didukung gitu ya, ada partner kali ya gitu ya, kalau ibaratnya kalau zaman sekarang ada partner. Karena kadang kita kalau nggak ada partner tuh juga bingung ya, Iya. karena harus butuh teman untuk sharing dan juga untuk memajukan usahanya gitu. Jadi kalau nggak ada partner ya bisa juga pakai tim gitu ya, tim yang di hire yang kompeten gitu. Jadi kalau dari saya tadi kuncinya emang harus punya timnya dulu gitu ya, atau dicoba juga untuk produknya. Jadi kalau produk mah
Mama Ina tuh kemarin udah master ya kalau nyiptain produk tuh udah, nah tinggal PR tuh gimana cara jualin produknya Ya. gitu. Jadi ya kuncinya tadi gimana saya terus berinovasi, terus aja nonton foodies ya, karena kan di foodies ini kan banyak ya pemateri-pemateri Betul. juga ya gitu, dan itu dari berbagai kalangan, dari berbagai sumber, nggak cuman yang kan sekarang kan jual kue kering doang gitu ya, kan macam-macamnya saya tuh ngeliat di foodies pembicaranya, pematerinya tuh seru-seru ya, ada bikin konten, ada yang lain juga, jadi bisa banget belajar tuh dari manapun, yang bisa dari kayak gini nih, nonton live IG atau dinonton di platform lainnya gitu ya, karena ilmu tuh bisa dicari dimanapun, kayak kita misalnya sambil nyetir aja tuh bisa ya, atau sambil ngedengerin tuh bisa gitu ya, dengerin podcast orang gitu, itu tuh udah bisa menambah insight kita, ilmu-ilmu itu kita dapat. Terus jangan pernah berhenti untuk mencari mentor, karena kalau menurut saya tuh penting ya, kita harus punya sosok juga gitu ya, kayak supaya kita nggak kehilangan arah gitu, karena kalau nggak punya tuh tadi ya, nanti nggak punya kayak patokannya kita mau seperti apa nih nanti ke depannya. Jadi supaya bisa meluruskan mimpi goals yang kita tujunya itu sesuai dan sejalan dan tercapai gitu. Pokoknya terakhir dari saya sih, ingat lebaran, Ingat cookies. masuk terus ya, Mbak. Masuk Oke. terus, selipin Oke. terus. Tadi tips yang mungkin Mbak Paula berikan ya buat teman-teman yang ingin membangun bisnis yang bisa sustain seperti Ina Cookies. Jadi jangan lupa apa ya, jangan menyerah dan terus berinovasi, dan jangan lupa terus belajar dari mana aja ya, Mbak ya. Ya, betul, betul, betul. Oke. Terima kasih banyak sebelumnya Mbak Paula ya untuk insight dan tadi sharing luar biasa nih. Tadi juga udah bacain beberapa pertanyaan dari teman-teman nih yang masuk. Maaf banget nih kalau tadi di kolom komentarnya nggak muncul nih kalau dari saya gitu. Jadi agak sedikit kendala nih untuk bacain komen-komennya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman. Jangan lupa nanti mungkin yang tadi bertanya mungkin nanti akan dipilih langsung sama Mbak Paula untuk pemenang giveaway-nya ya. Jadi spesial buat teman-teman. Ini berkah di Ramadan ini dari Mbak Paula berbagi giveaway ini buat teman-teman. Keren banget. Ini dari awal live Instagram ini baru Mbak Paula nih yang bagi-bagi giveaway. Oke, Ya, berarti tadi kan keren banget. giveaway-nya buat yang 3 penanya tadi ya, Mbak ya. Ada Kak Herdiana Awalia, terus ada Kak Indah underscore Sari 21, sama yang terakhir Kak Prima Daru Alam ya. Wah. Sorry, yang tadi sih itu enggak, yang satu lagi harusnya ada siapa tadi? Bina. Yang Bina. Bina WXY. Oke. Tuh ada 4 tuh. Nah lo pilih tuh. Nah lo ada ini kita punya berapa? 2 ya. Iya betul. Betul. Gak apa-apa jadi, deh, kasih deh 4-4-nya ya. 4-4-nya ya. Jadi ada Kak Bina, tadi ya Kak Herdi, Kak Indah, sama Kak Prima. Ini beneran Beneran Mbak. Komen dulu dong. Masih ada nggak orangnya? Kalau nggak ada kita gugurin ya. Oh iya bener. Jaya. Oke. Masih ada nggak? Komen Coba dulu dong kakaknya. di komen nih. Tadi yang sempat di notice sama Mbak Paula. Nih ada nih yang komen. Ini mana ya yang baru? Alhamdulillah nih. Kak Indah masuk. Kak Indah masuk. Lagi dicatat nih. Mau langsung dikirim. Langsung dikirim ya. Nanti bisa langsung DM ya. Nanti di DM sama Ina Cookies ya. Oke. Nanti juga dibantu dihubungi sama tim Foodies. Oke, thank you tim Foodies. Oke, ini yang 3 lagi belum komen nih, Mbak. Ya, goodbye dah. Kak Indah menang banyak nih. Semuanya dikasih ke Kak Indah gitu. Oke. Paling nanti mungkin fix yang sudah. Oh, ini ada lagi nih, masuk. Saya hadir. Langsung nih. langsung kalau masalah hadir langsung saya hadir. Langsung. Ini Kak Alam nih, Kak Prima Daru Alam. Oke, ini sambil mungkin saya masih ada yang mau disampaikan nih dari Foodie sendiri. Nanti buat yang tadi bertanya, boleh kalau misalkan mau komen hadir atau ini langsung ditulis aja ya. Sambil saya bacain informasi dari Foodies ya, izin ya Mbak ya. Boleh. Oke, nah
tadi mungkin teman-teman udah mendengar nih insight-insight yang luar biasa yang disampaikan dari Bovola terkait bagaimana membangun brand bisnis kuliner sampai akhirnya bisa bertahan puluhan tahun. Nah, mungkin teman-teman yang punya bisnis kuliner tapi pengen belajar nih, karena di Foodies ini banyak program-program yang mungkin sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi ini saya mau infoin ada upcoming class Foodies. Jadi selama bulan Ramadan ini Foodies melaksanakan apa namanya program online. Jadi untuk offline-nya nanti kita akan start lagi after Lebaran. Jadi di spesial Ramadan kita akan mulai dengan kelas online. Jadi yang pertama itu ada Foodies online class, batch-nya udah ke-47. Jadi ini kita akan membahas bagaimana strategi produk viral dan booming. Nah, buat teman-teman yang mungkin apa ya, kebingungan nih bagaimana cara meluncing produk agar viral dan booming, bisa banget untuk join online kelas ini ya. Jadi di kelas ini teman-teman akan belajar bagaimana membongkar formula viral. Terus untuk validasi produknya juga teman-teman akan belajar di sini. Terus kunci konten viral, karena sekarang sudah zamannya konten di sosial media, itu bagaimana caranya untuk viral. Terus strategi KOL dan influencer. Ini juga banyak dipakai oleh banyak brand di Indonesia menggunakan strategi KOL dan influencer. Teman-teman juga bisa belajar terkait bagaimana melaunching produk dengan wow factor. Nah, di online class ini hanya berlangsung selama 1 hari di tanggal 22 Maret 2024. Nah, di kelas ini teman-teman kalau join sudah diberikan modul, terus akses video selama 1 tahun, video pembelajaran ya pastinya, dan juga free template konten kalender. Teman-teman jadi nggak akan kebingungan lagi untuk bikin konten-konten viral untuk produknya teman-teman. Ini akan dikasih konten kalendernya. Nah, ini juga ada promo nih, dari harga normalnya itu 495.000. Teman-teman kalau join spesial promo Ramadan ini hanya di harga 199.000 aja. Nah, itu tadi kelas online yang pertama. Nah, kelas online yang kedua adalah kelas setup bisnis bento, kios, dan gerobakan. Jadi kenapa sih harus bento? Jadi ini adalah ide bisnis dengan potensi berkembang ratusan bahkan ribuan cabang. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah punya atau udah mulai bisnis bentonya, pengen dikembangin lagi seperti apa? Boleh banget ikutan kelas setup bisnis bento, kios, dan gerobakan. Nah, untuk kelas ini kalau yang tadi itu hanya 1 hari, kalau yang setup bisnis bento ini 2 hari. Nah, jadi yang pertama di hari pertama itu teman-teman akan belajar bagaimana potensi bisnis bento seperti apa, terus validasi menunya seperti apa, terus wow factor dari produk, bahkan sampai perencanaan keuangannya itu akan dipelajari di hari pertama. Nah, di hari keduanya teman-teman akan belajar resep menunya nih. Nah, ini bersama edukator dari Aderna Food. Nah, itu teman-teman akan belajar resep, terus rekomendasi menu, dan bagaimana persiapan teman-teman untuk jualan produknya. Jadi ini kelas startup bisnis ini 2 hari ya. Dan ini kelasnya online, bisa diikuti dari mana saja. Teman-teman dari mau dari Bandung atau dari luar kota, di seluruh Indonesia bisa banget untuk join kelas online Foodies. Nah, untuk yang kelas setup bisnis bento ini akan berlangsung di tanggal 25 sampai 26 Maret 2024. Ini kalau teman-teman beli harga normal itu di harga 2 jutaan, tapi teman-teman bisa mengikuti dengan harga 399.000 aja. Nah, spesial lagi untuk teman-teman yang mau ikut kelas dua-duanya, yang tadi strategi produk viral dan booming, dan juga kelas setup bisnis bento, kios, dan gerobakan, ini ada promo bundling nih. Kalau misalkan ditotalin ini 2.400.000-an, tapi teman-teman bisa mengklaim dengan harga 499.000 aja. Udah dapat 2 kelas online yang bisa diikuti di hari yang berbeda pastinya. Oke, nah ini periodenya hanya 3 hari, jadi teman-teman langsung aja klaim di DM aja ke Instagramnya Foodies mau klaim promo di Instagram Live sore hari ini. Oke, jadi jangan sampai nggak diklaim promonya gitu, karena ini berlakunya hanya buat teman-teman yang join live Instagram aja ya. Nah, mungkin itu informasi yang bisa saya berikan terkait programnya Foodies. Oke, sebelum kita akhiri, ini saya mau bacain lagi. Tapi tadi yang udah hadir Kak Alam, Kak Indah, yang
dua lagi sepertinya belum komen. Mbak, gimana nih Mbak? Nggak apa-apa nih, ada 2. Tara. Wah, Hai. keren banget, Ini luar biasa spesial nih. tahu gabel. Iya, Spesial. gabel boxnya ya. Mm-mm. Nih, Oke, emang sih, tapi emang beruntung sih tuh. 2. wow, keren banget. Itu bisa persiapan nanti buat Lebaran ya. Jadi, Bisa sampai ini bisa bertahan sampai nanti buka puasa lah. Soalnya kan nanti habis ya. oh Beli iya, lagi. oke, nyobain satu nggak cukup ya Mbak. Oke, selamat ya yang beruntung, nanti mungkin bisa dibantu dihubungi sama timnya Foodies. Nanti juga akan disampaikan langsung nih sama tim Ina Cookies untuk langsung dikirim hadiahnya. Oke, sebelum kita akhiri live sore hari ini, dari Mbak Faula boleh banget kasih closing statement nih Mbak buat teman-teman Foodies yang join live-nya. Silakan. Oke, buat teman-teman Foodies yang udah join live-nya dan teman-teman yang aktif juga, terima kasih ya untuk waktunya. Nggak kerasa nih kita bincang-bincang 1 jam. Pokoknya kalau dari saya sih, ingat Lebaran, ingat Ina Cookies. Oke, ingat Lebaran, ingat Ina Cookies. Iya, Oke, ya itu yang ya. selalu apa namanya melekat nih. Saya juga kalau misalnya ditanya cookies, Ina Cookies. Asik. Oke, Amin. sekali lagi thank you banget Mbak Faula untuk Makasih Mbak waktunya Balkis. dan insight dan Sama-sama, ilmu dan tim giveaway-nya Foodies. luar biasa. Sama-sama, tim Thank you Foodies. juga untuk teman-teman dari Foodies dan juga teman-teman dari Ina Cookies yang sudah meluangkan waktu untuk bisa menyimak nih insight yang dari Mbak Paula sudah disampaikan sampai akhir. Terima kasih dan semoga menjadi pahala dan berkah untuk Mbak Paula khususnya dan juga tim Ina Cookies, semakin lancar usahanya, semakin sukses lagi ke depannya. Semoga bisa juga diterapkan nih ilmu-ilmunya sama teman-teman pebisnis kuliner di seluruh Indonesia. Dan sebagai dokumentasi nih Mbak Paula, boleh kita dokumentasi online dulu nih. Teman-teman bisa banget screenshot dan share ke Instagramnya masing-masing. Jangan lupa untuk tag foodies.id dan juga Ina Cookies. Oke, kita foto online dulu nih Mbak. Biasanya kita pakai gini, logo Foodies. Apa tuh? Oh gini. F. Oke. Oh F. F. Oke. Ceritanya F. Oke. Kita foto dulu, teman-teman bisa screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, bisa teman-teman screenshot. Terima kasih. Sekali lagi, semoga nanti juga hadiahnya bisa langsung di-deliver ya sama tim Ina Cookies. Oke. Sekali lagi, sampai ketemu di Sedekah Ilmu Ramadan besok karena akan ada narasumber yang pastinya menarik dengan bahasan yang berbeda. Oke, terima kasih Mbak Paula. Saya izin untuk mengakhiri live-nya ya. Salam maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.